Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi para pemirsa channel kami dimanapun Anda berada di seluruh tanah air dan di seluruh penjuru dunia. Baik, sesuai dengan request Anda, ada beberapa orang yang request mengenai topik kita kali ini, yakni bagaimana menggabungkan data pada beberapa Google Sheet, kemudian bagaimana menggabungkan data pada Google Form. Nah, ini akan kita coba formulasikan. Caranya sebenarnya cukup sederhana, ya. Saya akan mulai dengan membuat 2 buah Google Form terlebih dahulu, ya. New, kemudian form, ya. Jadi saya akan buat Google Form dulu. Yang pertama, Google Form-nya saya beri nama biodata siswa. Kemudian biodata siswa ini biasanya berisi nama, atau mungkin saya kasih NIS untuk keyword-nya atau primary key-nya. Kemudian saya copy, NIS-nya ini number, oke, sudah. Kemudian nama, kemudian nama short answer, kemudian kelasnya di sini saya masukkan drop down, pilihannya misal kelas 10 ya, 10 MIPA 1, 10 MIPA 2, 11 MIPA 1, 11 IPS 1, dan 12 IPA 1, serta 12 IPA 2. Ada 6 pilihannya. Jadi ini adalah form yang pertama. Jadi asumsinya sekali lagi ada beberapa buah Google Form, ya, ingin kita satukan dalam satu spreadsheet. Tadi kan menggabungkan sheet juga ya requestnya. Nah, ini yang akan kita coba formulasikan. Kita sudah punya data yang pertama, kemudian saya buat lagi satu. Oke, saya refresh dulu. File yang Google Form yang pertama, yakni biodata siswa sudah, dan Google Sheet-nya belum kita generate, nanti belakangan. Kemudian yang kedua, saya buat lagi Google Form. Google Form yang kedua, kalau tadi adalah biodata siswa, sekarang nilai siswa. Ya, jadi sekarang adalah nilai siswa. Kemudian tetap primary key-nya adalah NIS, kemudian require, wajib diisi. Kemudian yang berikutnya nilai ke-1, kemudian nilai kedua. Gitu ya. Akan lebih baik memang ketika ini data memang data real ya, ini hanya data asal ya. Nanti Anda uji cobakan sebelum menggunakan data real yang sudah dimiliki, mungkin punya data nilai dari ujian menggunakan Google Form, itu bisa kita lakukan dengan cara semacam ini juga, atau data-data yang lain ya. Prinsipnya Google Form ini hanya merekam data ya. Nah, ini sudah ada 2, cek di sininya sudah ada 2 ya. Nilai siswa, ini nilai siswa.
Oke, sudah ada 2 Google Form. Sekarang kita isi, saya akan isi mulai dari biodata siswa, 5 data misalnya. Saya isi 5 data, NIS-nya adalah 1, 2, 3, namanya Udin, kelasnya 10 MIPA 1 misalnya, submit. Oke, submit another response, 1, 2, 4, Budi, kelas 10 MIPA 1 juga, submit, submit another response, saya buat lagi, 1, 2, 5, namanya Santi, 10 MIPA 2. Oke, cukup mungkin datanya seperti itu. Untuk nilai siswa lagi ya. Nilai siswa, saya preview lagi. Nilai siswa untuk NIS-nya, wah ini harus kita cek dulu ya, supaya sama. Oke, tadi ada 3 data, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5. Oke, nilai siswa 1, 2, 3, nilai pertamanya adalah 78, nilai keduanya adalah 90. Submit. Kemudian 1, 2, 4, NIS-nya nilainya 1, 2, 4, 1, 2, 4 nilainya 98, 88. Kemudian yang ketiga 1, 2, 5 nilainya 1, 87, 90. Oke, submit. Kita punya 3 buah data ya. Di biodata siswa itu punya 3 buah data, yakni 123, 124, 125, namanya Udin, Budi, Santi. Ya. Oke, kemudian di nilai siswa kita juga punya 3 buah data dengan NIS yang sama. Jadi ceritanya data ini akan kita coba olah dengan 2 form yang berbeda. Nah, prinsipnya data di Google Form ini sudah bisa Anda lihat secara langsung sebenarnya dari summary-nya ini ya. Jadi di summary ini terlihat untuk nilai yang kedua, ini nilai yang pertama. Jadi terlihat summary-nya. Kemudian begitu juga untuk biodata, dari summary-nya sudah terlihat. Untuk melihat jawaban per individualnya di sini akan terlihat NIS ya. Kemudian untuk individualnya ini 1, 2, 3 tadi mengisinya Udin 10 MIPA 1. Nah, data ini ada pada database di Google Form. Jadi belum ada di Google Sheet-nya. Makanya di dalam folder yang ada ini belum ada Google Sheet-nya. Sekarang kita akan buatkan Google Sheet. Untuk biodata dulu. Secara default ketika direspon, direspon itu ketika kita klik create spreadsheet, artinya kita akan membuat spreadsheet dengan data yang ada. Saat ini ada 3 buah data gitu ya. Nah, nanti ketika data-data berikutnya ditambahkan akan masuk juga otomatis ke dalam spreadsheet ini. Saya create, ada 2 pilihan, yakni create new spreadsheet, biodata siswa, respon. Nah, kita klik apa adanya seperti yang boleh, kita ganti namanya juga boleh. Ya. Create new spreadsheet. Saya klik create. Oke, kita tunggu. Dan ini adalah nama spreadsheet-nya. Ya, nama spreadsheet-nya. Kalau sudah jadi semacam ini boleh nggak saya edit misalnya namanya biodata siswa 2020. Kira-kira boleh nggak? Ya, nah kita akan coba cek input data siswa dari sini. Dari biodata siswa saya tambahkan 1, misalnya NIS-nya 126, namanya Ujang. Kelasnya 11 IPS 1, submit. Maka
di data itu nambah 1 jadi 4 ya. Jadi yang keempat itu kalau saya ganti di posisi keempat itu datanya adalah data Ujang. Kemudian di spreadsheet-nya itu juga akan bertambah 1 Ujang. Walaupun namanya di sini sudah saya ganti, jadi nggak masalah. Kenapa? Karena dia referensinya spreadsheet ini menuju ke ini ya, ID-nya, ID spreadsheet-nya yang ini. Jadi meskipun namanya diganti, ID-nya tidak akan berubah. Jadi tetap akan merujuk ke ID ini. Kemudian ini namanya form respond 1. Bolehkah saya ganti? Misalnya saya ganti di sini biodata siswa biosis 20 misalnya. Saya ganti namanya biosis 20. Apa yang terjadi? Ini masih proses saving to drive. Biodata saya tambah lagi 1. Saya tambah lagi 1 127 misalnya. Namanya Ajeng misalnya. 11 MIPA 1. Submit. Tentu di sini akan menambah 5 ya. 127 atas nama Ajeng. Kemudian di biodatasis kita lihat Ajeng pun nambah 127 Ajeng ya. 127 Ajeng. Nah, yang berikutnya ini akan saya tutup. Sekarang saya ke nilai siswa. Nilai siswa saya baru memiliki 3 buah respon. Sekarang saya create respon. Ya, di sini pilihannya create new spreadsheet nilai siswa respon. Saya buat semacam ini dulu. Saya klik create. Nah, sekarang ada 2 buah respon. Ya, nilai siswa, respon, dan biodata. Jadi kalau kita lihat di web apps-nya tadi, di sini akan ada 2 buah respon. Ya, akan 2 buah respon, yang satunya sudah saya modifikasi namanya. Nah, apa yang terjadi ketika nilai siswa ini saya tambah? Saya preview dulu. Saya tambahkan tadi 126 ya, 126 nilainya adalah 77 dan 86. Saya submit. Kemudian saya cek di sini tentu akan bertambah 4, 126. Di nilai siswa juga akan bertambah 1. Itu ya. Kemudian apa yang terjadi ketika nilai siswa ini saya tutup, kemudian responnya saya klik respon di sisi kanannya. Sini ada pilihan unlink form. Saya unlink form. Unlink ini artinya memutuskan Google Form dengan spreadsheet-nya. Ya, jadi spreadsheet-nya tidak terhubung lagi. Kemudian karena diputuskan di sini ketika saya klik create spreadsheet, ini akan ada pilihan membuat baru lagi. Jadi kalau ini saya pilih, maka akan ada spreadsheet yang kedua. Ya, nilai siswa, respon yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Nah sekarang saya akan gabungkan, misalnya cukup pakai 1 spreadsheet saja supaya tidak banyak datanya, supaya tidak bingung gitu ya. Dan datanya kebetulan ini satu kesatuan, sama-sama data siswa. Satu data nilai siswa, yang satunya adalah biodata siswa. Sekarang saya klik select existing spreadsheet. Saya pilih select. Kita diminta untuk memilih. Nah tadi namanya adalah biodata siswa 2020 ini. Nah, ini adalah file-file yang baru saja terbuka, baru saja dibuat, itu akan berada di recent-nya ini. Ya. Ini langsung saya klik biodata siswa, saya pilih select. Link to spreadsheet, nah jadinya semacam ini. Ya, jadi dia terhubung ke biosis 20. Nah di biodata siswa yang tadi,
itu otomatis juga akan ada form respon 2. Yang form respon 2 ini adalah berisi nilai siswa di biodata siswa 2020. Nah, sekarang saya ganti ya. Jadi saya ganti ini nilai siswa, ini biodata, ini saya ganti sekarang judulnya. Kenapa? Karena isinya bukan cuma biodata tetapi juga ada data nilai ya. Jadi di sini bionya saya hilangkan, data siswa 2020. Ya, saya ganti data siswa 2020 berisi biosis, biodata siswa, dan ini saya ganti menjadi saya double klik, ganti menjadi NILSIS 20. Jadi ada NILSIS 20, biosis 20. Kita cek yang di data siswa tadi, juga sama, otomatis juga berubah karena sama, file yang sama. Ini nilai siswa. Nah sekarang kalau kita lihat di Google Drive-nya itu terdapat 2 buah spreadsheet, 2 buah form dan 2 buah spreadsheet. Oke, data siswa 2020 ini nilai siswa. Nilai siswa itu yang ini datanya, sedangkan data siswa itu yang ini terdiri dari 2 buah sheet. Sheet biosis, isinya biodata siswa, yang satunya adalah isinya nilai siswa. Nah sekarang untuk nilai siswa, ini sekarang saya tambahkan 1, saya preview. Tadi 127 belum, saya tambahkan 127, nilainya adalah 85, kemudian 89. Saya klik submit. Nah, kemanakah nilai yang saya masukkan ini? Apakah ke data siswa atau ke nilai siswa? Betul. Jadi nilai selanjutnya akan masuk ke data siswa. Di nilai siswa ini tidak bertambah, hanya 4 data. Kenapa? Karena sudah terputus. Ya, Google Form-nya sudah tidak terkoneksi dengan nilai siswa ini. Sedangkan nilai yang baru kita masukkan 127 itu masuk ke data siswa pada sheet NILSIS 20. Artinya apa? File ini sudah tidak berfungsi lagi. Ya, sudah tidak terhubung sehingga ketika saya delete ya, maka ini sudah tidak berfungsi. Jadi cukup menggunakan 1 buah sheet ya. Cukup menggunakan 1 buah sheet untuk 2 buah Google Form. Artinya apa? Tidak hanya 2 buah Google Form, Anda mungkin punya, ini kan biodata siswa, nilai siswa, kemudian hobi siswa, misalnya ada lagi formulir hobi siswa. Anda buat formulir hobi siswa, nanti datanya dimasukkan juga ke data siswa 2020. Sehingga misalnya, atau dibuat manual di sini boleh. Ya, saya klik sheet kosong. Di sini adalah hobi sis. Nah, hobi siswa ini saya akan masukkan niche-nya. Data ini saya copy misalnya. Paste spesial value nilai di sini hobi. Hobinya adalah berenang, ini manual, tidak pakai gunakan Google Form, ya bisa. Jadi Anda misalnya punya data lain di spreadsheet atau mungkin di Excel, bisa copy paste langsung ke sini. Berenang, kemudian berburu, hobinya membaca, kemudian traveling, kemudian blogging. Nah, ini ada 3 buah sheet. 1 sheet dibuat manual di spreadsheet-nya ini, yakni spreadsheet HOPSIS ini. Nilai SIS ini berasal dari Google Form nilai siswa ini, berasal dari Google Form nilai siswa. Kemudian biosis ini berasal dari Google Form biodata siswa yang ini. Itu ya. Nah sekarang tinggal kita mengolah data ini.
datanya udah jadi satu. Jadi kalau Anda punya beberapa spreadsheet bisa dijadikan satu di sini, gitu ya. Bisa dijadikan satu. Jadi misalnya saya tambahkan rekap. Nah, di sini sheet-nya saya beri nama rekap. Di sini NIS, kemudian nama, kemudian nilai rata-rata. Nomor, saya tambahkan lagi satu, nomor. Ya. Oke, nomor 1, NIS, nama, nilai rata-rata. Oke, nah di sini nomor 1 misalnya, nomor 2, nomor 3, misal. Oke, saya buat formatnya dulu. Nah, NIS-nya bisa saya masukkan manual atau saya ambilkan dari data yang tadi. Misalnya saya copy langsung ya. Saya copy langsung untuk biosis. Saya ambil dari sini NIS-nya, kemudian di rekap ini saya pastekan value. Misal. Oke, kemudian namanya saya ambil dengan fungsi biosisnya saya kasih ini data, kita beri nama name rank-nya biosis. Kemudian nilai siswa saya beri nama data, kita kasih nama ranknya nilsis. Oke, kemudian yang hobi saya beri nama data name rank hopsis. Oke, kita punya 3 buah name rank sehingga mempermudah untuk mengambil data dengan fungsi VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Oke, buka kurung, kode sel kuncinya B2, kemudian koma, kemudian ranknya, tapi karena kita sudah memberi nama rank tadi, nama berarti ini biosis. Biosis pada indeks keberapa namanya ini? Nama ini tadi, kalau kita lihat di biosis, dia ada pada indeks ke-2. Ya. Berarti saya pilih 2, tutup kurung. Maka di sini Udin sudah berada di posisinya, tinggal saya copy ke bawah semacam ini. Ya. Nah, agar nanti pengkopian untuk data-data berikutnya secara otomatis, mungkin bisa ditambahkan di sini array formula, Ctrl Shift Enter. Ya. Ctrl Shift Enter, B2, B100. Misalnya nanti kita asumsikan sampai 100 ya. Oke. Nah, selanjutnya seperti ini. Ini NA, kenapa? Karena memang sampai 100 datanya. Tapi ini ketika nanti datanya sudah ada, misalnya sini saya ketik 127, dia otomatis terisi. Ya. Nah, supaya hilang ini nanti ada tekniknya lagi, kita tambahkan fungsi if nanti. Kita tambahkan misalnya fungsi if, jika dia kosong maka tidak dilakukan gitu ya. Kemudian untuk nilai rata-rata kita ambil, saya ambil dari sini
supaya cepat. B2, B100 tadi untuk Udin, nilsis itu nil, ya, nilsis 2, nilsis 2. Nah, sudah terisi juga. Tetapi ini nilsis ini belum kita rata-ratakan tadi ya, mestinya harus dirata-ratakan terlebih dahulu. Sebentar, di nilsisnya kita perbaiki dulu nilsis, berarti nilsis ini rank nilsis kita ubah nambah 1 ya, di kolom B sampai kolom A, B, C, D, E sampai kolom E ya, dan jadi nambah di sini rata-rata. Nah, kolom rata-ratanya average ini. Jadi average dari C1 sampai dengan nilai ke-2 ya. Kemudian tutup kurung, enter. Dapat kita sudah nilai rata-ratanya. Kalau ingin juga ke bawah, Ctrl Shift Enter. Sorry, saya klik di sini, Ctrl Shift Enter. Jadi array formula C2, sorry, array formula C2 D2-nya saya buat semacam ini. Ya. Ini dirata-ratakan jadi 1, sebentar. Saya buang dulu. Oke. Tutup kurungnya kelebihan. Ini mestinya seperti ini tadi ya. Kita nanti dulu gunakan array formulanya. Oke, kita cek ininya dulu. Apa masuk nggak datanya? Oke, 1, 2, 3, 4. 4. Rekap. Di sini 4. NIS 4. Oke, 86,8. Oke. Ininya kita bulatkan. 87, 88, 86. 87, 88, 86. Oke. Datanya sudah semacam itu. Ya. Rekapnya semacam ini. Jadi data ini berasal dari hobinya kurang 1 ya. Oke. Hobi. Nah, hobinya saya kopikan lagi dari sini. Ininya 2, kada indeks kedua, B100, hopsis. Hopsis. Oke. Nah, sudah langsung tampil ya. Jadi demikian untuk menggabungkan data pada Google Form yang pada prinsipnya data itu akan turun ke Google Sheet. Artinya penggabungan data itu ada di Google Sheet-nya. Lalu bagaimana jika ada data baru? Karena dia bergantung dengan nilai ini, maka nilai NIS ini kan manual ya, jadi otomatis dia tidak akan ikut rekap. Jadi data baru nanti akan tetap masuk di sini,
di Nilsys juga akan otomatis masuk, tetapi di rekap untuk data niche-nya tetap harus diketikkan manual. Nah, untuk menyiasati ini nanti ada teknik lain di pembahasan yang lainnya mengenai Google Sheet ini, termasuk bagaimana menghilangkan errornya ini. Jadi data ini nggak tampil ya, nggak akan tampil, hanya menampilkan data yang sudah ada isinya saja di pembahasan berikutnya. Demikian, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.